Yuk kita membahas mengenai 3 jenis roh. Apa saja sih 3 jenis roh itu? Yang pertama itu roh Allah, yang kedua roh malaikat, yang ketiga roh manusia. Inilah 3 jenis roh yang ada di dalam ajaran Gereja Katolik. Roh Allah, roh malaikat, dan roh manusia. Nah, untuk malaikat sendiri ada malaikat baik dan ada malaikat jahat. Sementara untuk manusia itu ada manusia yang hidup dan manusia yang mati. Sekarang kita bahas mengenai malaikat baik. Malaikat baik di dalam ilmu Gereja Katolik yang namanya angelologi itu adalah malaikat. Jadi malaikat baik itu malaikat. Sementara malaikat jahat menurut ilmu demonologi itu adalah setan. Saya tidak bahas perkara ini karena sudah banyak dibahas di channel YouTube Katkit. Kalau kamu mau tahu tentang malaikat dan setan, ketik saja Katkit Rama Bayu Setan sudah muncul mengenai persoalan ini. Intinya adalah malaikat itu terbagi dalam 2 golongan. Yang baik namanya tetap kita sebut sebagai malaikat, yang jahat itu namanya setan. Maka tentang malaikat kemudian kita bisa bagi 2, yaitu ada malaikat dan ada setan. Sekarang kita uraikan sedikit demi sedikit mengenai perkara ini. Ditinjau dari kategori pencipta dan ciptaan, itu yang pencipta itu hanya satu, yaitu Allah. Roh pencipta itu satu-satunya adalah Allah. Tidak ada pencipta yang lain atau roh lain yang mendampingi Allah untuk menciptakan alam semesta. Jadi Allah yang esa, Allah yang satu-satunya. Itulah sang pencipta, roh pencipta. Sementara roh ciptaan itu ada 2 kategori, yaitu malaikat itu roh ciptaan, manusia itu roh ciptaan. Maka setan itu roh ciptaan, malaikat itu roh ciptaan. Itulah kalau kita tinjau dari sisi ciptaan dan pencipta. Kalau kita tinjau dari sudut yang lain, yaitu kita tinjau dari pengertian mengenai roh murni, kita akan bisa dapat melihat yang roh murni itu ada 2. Allah itu roh murni, malaikat itu roh murni. Berarti di sini ketika kita bicara malaikat, maka bicara mengenai sekaligus juga setan. Maka setan itu roh murni. Apa maksudnya roh murni? Roh yang berdiri sendiri tanpa ada tanda petik campuran yang lain. Tidak seperti manusia yang roh tanda petik, saya pakai istilah Jepang, jelas dan gampang, roh campur. Karena kita punya roh tapi dicampur dengan raga sehingga membentuk satu keutuhan yang namanya manusia. Kita bukan roh murni, tapi setan itu roh murni. Allah roh murni, malaikat itu roh murni. Nah, pengertian-pengertian mengenai seperti ini perlu kita kuasai. Kalau kita tidak menguasai seperti ini, penjelasan mengenai spiritual, mengenai boroh, dan banyak hal terkait dengan alam gaib akan kebingungan. Tidak simpel bukan ketika sudah dibagi-bagi seperti ini. Mungkin Anda yang baru mendengar, loh kok agak rumit ya ternyata. Memang seperti itulah. Alam gaib Gereja Katolik juga punya ilmunya, bahkan membuat kategori-kategori seperti ini. Anda perlu menguasai mengenai ini untuk tahu tentang spiritual dan pembahasannya seperti apa. Yuk sekarang kita bahas yang khusus mengenai roh manusia. Roh manusia sesungguhnya kalau dirinci lagi ada 4 kategori. Roh manusia itu ada roh orang hidup, ada roh orang mati. Itu pembagian yang besarnya. Orang yang hidup itu ada rohnya, punya roh. Orang mati juga masih roh ada. Raganya kan yang mati. Maka istilah bahasa Indonesia meninggal dunia. Maksudnya meninggalkan dunia karena raganya mati, tapi rohnya tidak mati. Berarti tetap ada namanya roh orang mati itu. Nah kalau roh orang bumi, roh orang hidup ada di bumi seperti kita ini. Roh orang hidup berarti roh yang masih bersatu dengan raga, maka hidup di bumi. Roh orang mati ada di 3 bagian, yaitu roh orang mati di surga, roh orang mati di purgatorium, dan roh orang mati di neraka. Maka sebenarnya kalau kita melihat roh manusia ada 4 kategori. Roh orang yang di bumi berarti masih hidup, roh orang mati yang di surga, roh orang mati di purgatorium, dan roh orang mati yang ada di neraka. Nah demikianlah kalau kita lihat secara kategori yang 4 itu tadi. Roh manusia di bumi berarti masih hidup, roh manusia di surga berarti manusia itu sudah mati, roh manusia di purgatorium berarti roh itu sudah manusia itu sudah mati, rohnya masih hidup dan di purgatorium, dan terakhir roh manusia yang ada di neraka. Seperti inilah pembagian adanya tempatnya roh manusia itu ada di mana saja. Jadi ilmu mengenai ini juga perlu kita kuasai untuk kita dapat melihat
mengenai spiritual. Ternyata tidak segampang yang dilihat ya. Ilmu dunia roh yang dimiliki gereja Katolik sangat rinci sesungguhnya, dan yang saya sampaikan hanya merupakan paham-paham dasar saja supaya nanti Anda dapat melihat seperti apa yang namanya spiritual itu menurut iman Katolik. Masih lanjutan mengenai 3 roh. Nah, 3 jenis roh tadi, kalau dirinci ada 7 rincian. Nah loh, kenapa harus bicara seperti ini Rama? Ada 2 kepentingan. Yang pertama, supaya Anda tahu ajaran gereja Katolik mengenai dunia roh persisnya bagaimana. Nomor 2, supaya kita dapat menilai nanti mengenai persoalan spiritual. Kalau ini Anda tidak kuasai, pasti akan bingung untuk menilai fenomena spiritual. Yuk sekarang kita lihat 3 jenis roh di dalam 7 rincian. Perhatikan ada 3 jenis ya, roh Allah, roh malaikat, dan roh manusia. 3 jenis, dihafalkan ya, roh Allah, roh malaikat, dan roh manusia. Tetapi kalau kita rinci ada 7. Yang pertama roh Allah itu satu-satunya, Esa. Tidak ada yang menyaingi, tidak ada yang menyandingi juga. Intinya Allah sebagai satu-satunya pencipta. Nah roh malaikat ada 2, malaikat jahat, itu setan, dan malaikat baik namanya malaikat. Kemudian manusia ada 4 kategori, manusia di bumi berarti masih hidup, dan yang mati 3 di surga, di purgatorium, dan di neraka. Inilah ilmu mengenai roh dalam ajaran gereja Katolik. Kalau pembagian 3 besar, roh Allah, roh malaikat, roh manusia. Ya, diingat baik-baik. 3 pembagian besar kategori roh, roh Allah, malaikat, dan manusia. 7 rincian berarti roh Allah, roh malaikat, roh setan, roh manusia di bumi berarti manusia masih hidup, dan manusia yang mati jumlahnya ada 3 tempatnya, roh manusia di surga, roh manusia di purgatorium, roh manusia di neraka. Roh manusia di surga kita menyebutnya dalam tradisi Katolik itulah Santo Santa, para kudus. Itulah roh manusia yang ada di surga. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.